Masak sebiji di pantai. Gua aktif anjir. Sumpah gua aktif anjir. Sumpah nih, audio gua aktif anjir. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak. Alhamdulillah. Sehat. Luar biasa. Ada yang belum join atau masih ditunggu? Apakah masih ada yang ditunggu tim anggota teman-teman semua? Teman saya masih loading Pak. Masih loading Pak. Kita sambil nunggu ya, ada beberapa video mungkin sambil menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia maju. Saya ucapkan selamat kepada para mahasiswa yang berhasil lolos pada InnoVillage 2020. Apresiasi yang setinggi-tingginya untuk PT Telkom Indonesia yang bersinergi dengan Perguruan Tinggi Telkom University dalam menyelenggarakan kompetisi Sociopreneurship di bidang teknologi digital ini. Dengan tema Empowering Young Innovator for Digital Village, besar harapan kesempatan yang baik ini dapat dimanfaatkan para mahasiswa untuk menciptakan solusi yang membantu masyarakat desa untuk meningkatkan kemanfaatan sosial dan peningkatan ekonomi, hingga membentuk talenta-talenta digital masa depan yang berperan penting bagi kemajuan bangsa kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Indonesia merupakan negeri dengan ribuan kepulauan terbentang, diberkahi dengan kekayaan alam yang melimpah, serta budaya yang penuh dengan keragaman. Waktu membawa Indonesia semakin besar, cepat, dan tangguh. Teknologi dan digital kini berperan di setiap sendi.
Telkom Indonesia setia berinovasi untuk Indonesia, bekerja membawa bangsa Indonesia kepada kemajuan, menorehkan performa bisnis yang prima, meraih beragam penghargaan untuk mewujudkan perusahaan kelas dunia. Dengan visi menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Telkom Indonesia percaya sinergi sesama seluruh entitas menjadi kunci. Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif menjadi core values bagi setiap insan Telkom Indonesia dalam menerapkan budaya kerja The Telkom Way di era digital. Melalui infrastruktur jaringan digital terus menyambungkan Indonesia melalui laut, darat, dan udara. Telkom Indonesia terus berinovasi untuk menghadirkan produk dan layanan yang berorientasi pada kenyamanan pelanggan serta hadir di setiap aktivitas masyarakat. Karena Telkom Indonesia percaya masa depan tak cukup dibangun dengan ide dan gagasan. Ia butuh kerja dan dedikasi. Berupaya hadir di setiap aktivitas, upaya Telkom Indonesia membangun masyarakat digital. Bentuk peduli Telkom Indonesia untuk mewujudkan ekonomi digital Indonesia. Untuk Indonesia. Telkom Indonesia menyambungkan mereka yang jauh, memudahkan mereka yang bergerak. Telkom Indonesia menghadirkan masa depan dalam genggaman tangan. Persembahan Telkom Indonesia untuk Indonesia. Baik teman-teman semua, kita akan segera mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada pertama-tama nih saya sapa dulu nih Mas Farid Naufal Aslam. Beliau selaku CEO Aruna. Terima kasih atas kesempatannya pada sore hari ini. Di tengah-tengah kesibukan beliau berkenan untuk sharing ke para peserta top 100 proyek sosial InnoVillage. Kemudian saya tidak lupa menyapa teman-teman yang lagi di daerah masing-masing nih, dari Pulau Sumatera sampai Papua, yang hari ini masuk minggu kedua teman-teman memasuki tahap implementasi. Semoga sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan dalam mengimplementasikan ide-ide dan gagasan teman-teman semua. Semoga kita sehat selalu buat Mas, Akang, Tete, Abang, dan seterusnya ya yang berada di Sumatera sampai Papua.
Selanjutnya mungkin kita untuk lebih menasionalismekan kita semua, termasuk program InnoVillage ini merupakan sebuah pengabdian untuk bangsa. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta kami persilakan untuk duduk siap. Terima kasih. Selanjutnya ini saya putar ulang kembali buat penyemangat teman-teman dalam mengimplementasikan ide dan gagasan. Kemarin Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Wisnu Tama memberikan ucapan selamat yang telah lulus menjadi 100 social project InnoVillage yang didanai oleh PT Telkom Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia Maju. Saya ucapkan selamat kepada para mahasiswa yang berhasil lolos pada InnoVillage 2020. Apresiasi yang setinggi-tingginya untuk PT Telkom Indonesia yang bersinergi dengan Perguruan Tinggi Telkom University dalam menyelenggarakan kompetisi Sociopreneurship di bidang teknologi digital ini. Dengan tema Empowering Young Innovator for Digital Village, besar harapan kesempatan yang baik ini dapat dimanfaatkan para mahasiswa untuk menciptakan solusi yang membantu masyarakat desa untuk meningkatkan kemanfaatan sosial dan peningkatan ekonomi, hingga membentuk talenta-talenta digital masa depan yang berperan penting bagi kemajuan bangsa kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kita selanjutnya akan masuk ke sesi sharing knowledge pada hari ini. Sebelumnya saya menyapa dulu nih Mas Farid Naufal Aslam. Selamat sore Mas. Sore Pak Rahman. Kedengaran Pak suara saya? Kedengar Mas. Terima kasih udah mau berkenan sharing. Beliau ini merupakan alumni Telkom University, jurusan MBTI tahun 2011. Sekarang beliau merupakan CEO Aruna. Mungkin teman-teman peserta nih sekilas, Mas Farid, saya mungkin kasih sedikit penjelasan tentang program InnoVillage ini. Program InnoVillage ini merupakan program pengabdian masyarakat oleh mahasiswa. Idenya sebenarnya sederhana Mas, waktu pandemi ini mulai dari Kementerian Pendidikan, kemudian kampus mengeluarkan keputusan bahwa semester ini dilaksanakan full daring, yaitu online, yang otomatis semua para mahasiswa itu ada di daerah masing-masing.
Makanya kita buat sebuah program merupakan sinergi dari PT Telkom Indonesia dan Telkom University untuk menggugah hati teman-teman mahasiswa nih yang ada di daerah, punya ide, punya inovasi tentang bagaimana sih menggerakkan masyarakat, kemudian keberlanjutan yang menghasilkan inovasi yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah telah lulus 100 proyek sosial. Ini bukan hanya Telkom University, Mas. Ada ITTS Surabaya, kemudian Institut Teknologi Telkom Purwokerto, dan Akademi Telekomunikasi Jakarta. Jadi ada 4 institusi di bawah Yayasan Pendidikan Telkom, melebur menjadi 100 proyek sosial yang lolos didanai. Kemudian bidang-bidangnya berbagai macam, Mas. Mungkin Mas Farid ini ahlinya di bidang laut ya, bagaimana memberdayakan, membuat inovasi sehingga memudahkan para nelayan. Tagline-nya tuh laut untuk semua, bagaimana mungkin teman-teman peserta udah cek tuh di www.aruna.id bagaimana membuat senyum nelayan. Ya harapannya sih Bang Farid nih banyak sharing sore hari ini bagaimana cikal bakal awal nih lahir ide tentang Aruna, sehingga hari ini siapa sih yang tidak mengenal Aruna gitu kan, bukan hanya di Indonesia, bahkan sudah melebarkan sayap di dunia. Ya, untuk mempersiapkan waktu, saya persilakan kepada Mas Farid untuk sharing knowledge. Silakan Mas. Pak Rahman, saya bisa share screen Pak Rahman di sini? Oke, bisa. Saya udah jadikan co-host, Mas. Oh, oke, siap. Saya buka ininya ya, sharingnya ya sebentar. Siap. Oke, saya buka filenya. Oke. Kelihatan Pak Rahman ya? Kelihatan Mas. Oke, siap. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Rahman sudah di-invite ke event ini, karena menurut saya sih event ini event yang sangat bermanfaat, terutama buat pemuda-pemuda yang ingin merintis usahanya. Dan kalau nggak ada event seperti ini, mungkin dulu Aruna juga nggak bakal ada kayak gitu. Jadi Aruna juga dulu sebenarnya lahir dari event-event yang seperti ini, dan kita pertama kali merintis mendapatkan modal awal juga dari event seperti ini. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya ingin memulai presentasi atau sharingnya kali ini. Jadi perkenalan dulu. Saya Farid Naufal Aslam. Kebetulan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rahman, saya alumni MBTI angkatan masuk tahun 2011, jurusan manajemen bisnis. Waktu itu spesifiknya saya mengambil konsentrasi di konten, jadi yang berhubungan dengan pembuatan aplikasi seperti itu. Nah, di Aruna sendiri posisi saya kebetulan saat ini sebagai CEO dan direktur utama sekaligus co-founder pendiri bersama 2 orang pendiri lainnya. Jadi totalnya 3 orang pendiri di Aruna, dan semuanya itu merupakan alumni dari Telkom University seperti itu. Nah, ini sedikit perkenalan awal. Jadi Aruna kita dirikan secara resmi tahun 2016 sebagai positioning itu sebagai perusahaan teknologi yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan. Kita punya misi tadi laut untuk semua, jadi membuat laut sebagai tempat penghidupan yang lebih baik buat semua, nggak cuma buat perusahaan, tapi juga buat masyarakatnya dan lingkungannya kayak gitu. Nah, Aruna sendiri dari tahun 2016 sampai 2020 juga lumayan dapat banyak penghargaan dan awards juga. Tahun ini founder Aruna masuk Forbes 30 Under 30 juga, kita bertiga sebagai yang masuk di kelas tahun 2020. Tahun lalu kita juga menang kompetisi AliPNUS Social Entrepreneurship yang diadakan oleh Ant Financial dan Alibaba. Dan tahun lalu juga Aruna kebetulan sesuai dengan tema ini juga kita dapat penghargaan dari majalah Tempo sebagai Startup of the Year untuk kategori Social Impact seperti itu. Jadi mungkin nanti saya akan sharing juga apa sih yang sebenarnya dilakukan Aruna dan Social Impact seperti apa yang kita kerjakan seperti itu. Teman-teman bisa cek juga beberapa dokumenter kita tentang Aruna di YouTube. Salah satu co-founder kita diliput oleh tim dari Alibaba waktu itu, judul videonya itu Sunrise at Sea. Nah, jadi ini terkait masalahnya. Jadi kita bikin Aruna juga dasarnya dari permasalahan, tapi permasalahannya juga ini cukup personal.
karena 2 dari 3 pendiri Aruna, yaitu Indraka dan Utari, selain saya, mempunyai background keluarga yang berasal dari pesisir. Jadi Utari sendiri dia tinggal di atas pantai, rumahnya tuh rumah panggung gitu di daerah pesisir. Keluarganya juga banyak bekerja sebagai nelayan dan juga pedagang ikan. Dari situ kita melihat sebenarnya pesisir kita ini luas, potensinya besar, tapi kalau kita lihat wajah kemiskinan Indonesia itu pasti adanya tuh di pesisir, dan itu terbukti dari data 25% kemiskinan nasional itu disupport dari pesisir. Jadi itu agak ironis sebagai negara yang kaya di laut, tapi kemiskinan malah disumbang dari pesisir juga. Kita melihat masalahnya besar, banyak, tapi kita fokus ke masalah pemasaran atau masalah market. Kita lihat supply dagangan ikannya itu tidak efisien, banyak mata rantai yang tidak efisien juga, middleman, dan lain sebagainya. Terus juga data collection-nya dari seluruh wilayah Indonesia itu sangat-sangat sulit untuk kita dapatkan data real terkait potensi yang ada. Terus juga quality control yang dilakukan oleh nelayan kita juga sangat buruk. Jadi banyak ikan yang kualitasnya itu berkurang jauh ketika akan dijual ke customer. Nah, dari situlah akhirnya kita come up dengan idea untuk membuat platform Aruna. Jadi Aruna sendiri pun ketika awal kita dirikan, konsepnya itu sebagai penyambung lah. Kita menciptakan market untuk nelayan, market yang lebih fair dan lebih transparan dari sisi harga dan dari sisi penawaran ke si nelayannya. Jadi ketika awal berdiri, kita fokus ke pembeli-pembeli skala besar. Jadi mulai dari beberapa pembeli di luar negeri, terus juga di dalam negeri, beberapa pabrik, terus juga ada juga hotel, restoran, dan sekarang selama masa COVID ini kita juga mengembangkan ke penjualan langsung, konsumen langsung. Jadi konsumen langsung bisa beli dalam jumlah yang kecil itu, dan produknya itu beragam, nggak cuma produk ikan utuh, tapi juga produk ready to cook dan ready to eat. Dan kita berhubungan dengan nelayan-nelayan, kita bentuk komunitas nelayan, kita bangun sebuah rumah, kita sebut rumah nelayan Aruna. Jadi di rumah nelayan Aruna ini semacam rumah kecil yang kita bangun dengan fasilitas penyimpanan, terus juga nelayan bisa berkumpul di situ, melakukan transaksi di situ dengan kita, dan berinteraksi dengan perwakilan kita di situ. Jadi itu yang kita bangun. Nah, ini yang kita lakukan di Aruna. Jadi yang pertama kali kita lakukan sebenarnya, walaupun kita penempatannya perusahaan teknologi, kita nggak langsung menerapkan aplikasi atau teknologi di depan, tapi yang kita lakukan adalah pembentukan komunitasnya dulu, komunitas sosialnya, karena kita bicara komunitas nelayan yang memang erat dengan culture atau budaya yang beragam di setiap daerahnya. Jadi yang kita bentuk adalah komunitasnya terlebih dahulu, yang terdiri dari, kita sebut itu ada local heroes, pendamping, terus juga nelayannya itu sendiri, terus juga ada pemberdayaan ibu-ibu pesisir, yang kadang juga itu istri nelayan. Jadi kita bentuk komunitasnya terlebih dahulu, terus kita latih mereka bagaimana cara menangkap ikan yang sesuai dengan permintaan market, terus juga gimana caranya menjaga quality control dan juga memproses ikan. Selain itu, ketika mereka sudah bisa mengikuti standarnya, kita latih menggunakan aplikasi kita, dan yang menggunakan aplikasi kita bukan nelayan langsung, tapi pendampingnya. Jadi si local heroes ini sebenarnya ini pemuda-pemudi lokal dari setiap daerah yang kita latih jadi pendamping, terus nanti kita ajarkan bagaimana menggunakan aplikasi kita. Nah, ini bentuknya, kalau teman-teman lihat di daerah-daerah itu kita bangun fasilitas tadi rumah nelayan Aruna yang isinya itu tempat-tempat proses, tempat penyimpanan ikan. Jadi nelayan ketika menjual ikan, dia taruh ikannya itu di gudang-gudang yang kita bangun ini, kayak gitu. Standarnya pun kita terapkan standarnya ekspor, gitu. Dan ini nelayan-nelayan kita di daerah, kebanyakan nelayannya skala kecil, 90% di Indonesia kan nelayan skala kecil. Jadi kita bantu mereka buat bisa bergabung dengan kita dan mengikuti standar kita. Dan ini salah satu nelayan di Papua juga kita jalankan. Nggak cuma tadi kita melakukan sisi bisnisnya, tapi ketika Aruna pertama kali masuk, kita merangkul masyarakat. Jadi konsepnya Aruna ketika di awal, ketika kita datang, kita nggak tiba-tiba datang langsung buka transaksi perikanan dengan nelayan yang ada, tapi kita membangun komunikasi dengan masyarakat terlebih dahulu. Kita biasanya izin ke warga sekitar, kita mau beroperasi di sini, terus kita libatkan, bikin acara sosial dengan mereka, bakti sosial, bikin acara kesehatan, atau misalnya nonton bareng dengan keluarga nelayan. Jadi untuk meningkatkan keakraban nggak cuma dengan nelayan, tapi dengan keluarganya, sehingga kalau nanti terjadi apa-apa, keluarga nelayan ini juga tahu apa yang kita kerjakan dan mensupport apa yang kita lakukan, karena tujuannya juga untuk kebaikan nelayan dan keluarganya, seperti itu. Ini kita juga melatih, jadi kita pengen
tenaga-tenaga lokal di daerah itu mereka mengerti atau paham cara memproses ikan yang baik dan benar, sehingga mereka nggak cuma jual produk ikan yang utuh aja, yang tanpa diproses, tapi juga ikan-ikan yang sudah diproses sehingga nilai jualnya lebih tinggi, dan mereka juga mendapatkan penghasilan tambahan ibu-ibunya ini. Jadi itu yang kita coba latih. Nah, ini persebarannya. Aruna sudah mengcover kita dari Aceh sampai Papua. Total ada 11.000 nelayan. Kalau update terbaru, kalau dari tim sekarang malah udah sampai 15.000 nelayan. Total di 31 lokasi seluruh wilayah Indonesia. Komoditas perikanan itu ditangkap oleh nelayan kecil kebanyakan. Jadi kepiting, lobster, ikan kerapu, kakap, dan lain sebagainya. Terus juga marketnya, sebelum COVID itu kita 90% itu marketnya ekspor. Setelah COVID kita coba diversifikasi karena banyak resiko pengiriman atau logistik yang terhambat karena COVID, kita kembangkan market domestik. Dan market domestik juga cukup tumbuh sangat signifikan tahun ini. Jadi komposisinya 60% ekspor, 40% itu domestik. Nah, nggak cuma kita jual tadi ke pembeli skala besar, tapi tahun ini juga Aruna karena COVID juga kita beradaptasi mencoba menjual langsung ke konsumen dengan konsep makanan yang siap dimasak atau siap dimakan juga, ready to cook dan ready to eat juga. Jadi teman-teman sekarang kalau mau coba testing produk Aruna di beberapa daerah sudah bisa buka di Tokopedia, Bukalapak, dan beberapa platform digital yang lainnya kayak gitu. Nah, ini juga beberapa program kerjasama. Jadi untuk jangkau lebih nelayan kita kerjasama dengan beberapa pihak, dan ini sangat penting juga karena wilayah jangkauan Aruna yang tersebar ke berbagai wilayah Indonesia. Jadi kita perlu bantuan dari kementerian, terus juga dari beberapa BUMN juga, terus juga beberapa organisasi juga. Jadi pemerintah juga cukup support karena kita memang align dengan visi pemerintah untuk memberdayakan masyarakat pesisir dan juga mendorong ekspor seperti itu. Ini salah satunya kita bikin program pemberdayaan dengan pemerintah, dana desa yang kita berdayakan untuk membangun fasilitas gudang dan juga peralatan untuk nelayan mitra Aruna. Jadi mereka bisa menangkap ikan lebih banyak dan juga kualitas tangkapannya jadi lebih baik karena alat tangkapnya juga sudah di-upgrade dengan dana desa ini. Terus juga ini program dengan Kominfo, Kementerian Kominfo dan KKP, kita bikin program roadshow namanya Nelayan Go Online. Ini satu-satunya startup yang diajak adalah Aruna, kita keliling berbagai daerah untuk membuat nelayan bisa menjual produknya melalui Aruna seperti itu. Nah, ini impact yang kita dapatkan sejauh ini, kita bisa meningkatkan pendapatan nelayan tuh di atas rata-rata nasional. Minimumnya ada yang kalau baru mulai biasanya di start 3 atau 4 juta. Kalau ngomongin yang terbesar atau kisarannya tinggi-tingginya sekarang ada nelayan lobster yang pendapatannya bahkan sebulan 30 sampai 50 juta per bulan. Kayak gitu. Jadi lumayan cukup besar. Terus yang kedua juga pendapatannya itu untuk ibu-ibunya. Jadi ibu-ibu nelayan, istri nelayan ini juga dapat pekerjaan tambahan sebagai tenaga pemrosesan, dapat upah harian juga yang di total per bulannya juga lumayan signifikan. Dan juga kita mendorong kontribusi ekspor. Jadi pemerintah juga kita mendukung program pemerintah untuk mendorong ekspor produk-produk perikanan Indonesia. Tadi yang kita bilang hampir seluruh produk dari nelayan Aruna itu kita arahkan untuk kualitasnya ekspor. Nah, ini mimpi kita. Jadi kita dari awal bikin Aruna memang punya mimpi yang cukup besar lah. Kita bilang, kita lihat pola. Jadi Cina negara manufacturing, dia bisa melahirkan Alibaba. Thailand negara pariwisata, dia bisa melahirkan Agoda. Indonesia negara maritim, 70% itu laut. Dan kita percaya sih Aruna kalau benar-benar bisa memaksimalkan potensi laut Indonesia, kita bisa menjadi perusahaan skala global kayak gitu. Dan sekarang udah terbukti juga dari sisi customer kita yang kebanyakan juga customer ekspor seperti itu. Kita juga punya mimpi, jadi tadi kita bikin Aruna memang nggak main-main juga, walaupun awalnya juga kita lihat banyak hal yang beruntungnya juga dan momentum yang pas, tapi di luar itu kita percaya kita punya mimpi yang panjang. Jadi Aruna sendiri di internal kita punya mimpi 30 tahun, jadi ide Aruna muncul tahun 2015, resminya 2016, tapi kalau di start dari ide 2015, ya kita ditambah 30 tahun kemudian, kita punya mimpi 2045 itu bikin Indonesia jadi pusat maritim dunia, jadi tepat 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan ini cuma gambaran kasar aja sih. Intinya sih kita pengen jadikan Indonesia sebagai pusat maritim dunia dan ekonomi maritim seperti itu. Nah, ini mungkin sharingnya juga ke teman-teman tadi. Kalau tadi tentang overview tentang Aruna, mungkin perjalanannya gimana sih kita berawal dan seperti apa proses yang kita lalui. Ya, jadi sebenarnya ada banyak sih yang kita lalui. Cuma yang pertama kali kita jalan, sebenarnya kita ikut event-event seperti Innovillage ini sih. Jadi ketika kita waktu itu bertemu dengan founders Aruna, saya dan 2 rekan yang lain,
kita memang punya ide ketika lulus ingin bikin bisnis bareng kayak gitu. Jadi sebelum kita nanti lulus, kita coba berbagai macam kompetisi untuk memvalidasi ide kita. Dan salah satunya waktu itu kalau di Telkom University di Bandung itu ada namanya Bandung Technopark. Jadi BTP mengadakan kompetisi juga mirip yang seperti InnoVillage ini, kompetisi startup membuat solusi untuk Indonesia. Waktu itu kita juaranya di situ kebetulan. Jadi juara 1 di situ dapat uang di situ, uang kompetisi yang kita dapatkan itu kita gunakan waktu itu untuk memvalidasi idenya lagi. Kita uang yang kita dapatkan di lomba itu kita gunakan untuk survei ke desa-desa nelayan, terus juga untuk mencoba membuat prototipe dan lain sebagainya. Dan momen titik baliknya waktu itu kita sebenarnya banyak ikut kompetisi, mungkin bisa lebih dari 10 kompetisi, tapi yang kita menang paling cuma 2 atau 3 waktu itu. Nah, salah satu yang bikin turning point-nya itu adalah lomba Hackathon Merdeka. Jadi lomba pemrograman yang diadakan oleh kantor staf kepresidenan KSP waktu itu yang masih dipimpin oleh Pak Luhut ketika tahun 2015 dan juga waktu itu didukung oleh Pak Jokowi. Kita waktu itu juara utamanya juga di kompetisi itu dengan konsep yang kita bawa dengan cikal bakalnya Aruna ini seperti itu. Nah, dari juara utama di situ kita akhirnya diundang ke Istana Merdeka untuk presentasi langsung di depan Pak Jokowi waktu itu dan beberapa menteri. Dari situlah akhirnya kita dapat highlight secara nasional dan akhirnya banyak yang mulai mengenal kita sehingga solusi kita bisa lebih dipertemukan dengan industri, kita presentasi ke industri, presentasi ke investor juga, dan akhirnya berkembanglah dari situ. Jadi titik baliknya waktu itu di tahun 2015 ini yang membuat kita akhirnya menseriuskan ide Aruna. Jadi ini waktu itu ketika presentasi sebagai pemenang kompetisi di depan Pak Jokowi waktu itu di Istana Bogor. Terus juga 1 bulan kemudian Pak Jokowi juga invite kita ketemu dengan beberapa menteri terkait 1 bulan kemudian, karena waktu Pak Jokowi kasih tantangan ke kita, setelah hackathon 1 bulan kemudian teman-teman harus bisa bikin implementasinya secara nyata. Waktu itu kita implementasi di beberapa kota di Indonesia dan akhirnya presentasi lagi ke Pak Jokowi dengan beberapa menteri untuk solusinya diperbesar lagi ke skala nasional. Nah ini waktu itu meeting, waktu itu saya sendiri jujur ini belum lulus kuliah, masih di semester akhir waktu itu di Telkom University, jadi benar-benar belum lulus. Ini pengalaman yang menurut saya waktu itu hal yang baru dan cukup berkesan lah ketika awal mendirikan Aruna. Nah dari situ 2016 karena kita melihat antusiasme dan juga validasi yang kita dapatkan dari beberapa mitra kita yang membutuhkan solusi ini, akhirnya kita menseriuskan ide ini untuk membuat Aruna sebagai badan hukum resmi lah kayak gitu tahun 2016. Pertama kali waktu itu di Bandung juga kita inisiat karena waktu itu saya sendiri juga masih belum lulus, baru lulus tahun 2016. Terus dari situ juga akhirnya mulai piloting di beberapa koperasi perikanan di wilayah Jawa Barat seperti itu. Nah, dari sini waktu itu kita mulai merekrut lah tenaga tim Aruna lah. Tapi waktu itu karena kita nggak punya uang, kita buka internship magang. Jadi siapapun yang tertarik berkontribusi di Aruna, kita open, walaupun waktu itu kita belum bisa menawarkan dari sisi benefit gaji atau fee ke mereka. Tapi yang kita tawarkan adalah pengalaman bersama merintis perusahaan. Dan beberapa orang yang ikut magang Aruna tahun 2016 sekarang udah jadi leader juga di Aruna sekarang. Sekarang tim kita udah jumlahnya tuh lebih dari 100, hampir 110 orang lah total di Aruna sekarang. Nah ini waktu itu beberapa aktivitas kita dengan beberapa kementerian juga, dengan beberapa kepala daerah dan beberapa startup yang lainnya. Terus 2017 akhirnya kita putuskan pindah ke Jakarta karena waktu itu aktivitas bisnis lebih banyak di Jakarta. Dan akhirnya kita mendapatkan investasi awal itu di tahun 2017, investasi pertama. Dari situ, dari investasi awal ini akhirnya kita coba kembangkan Aruna lebih jauh lagi. Kita tambah tim yang waktu itu jumlahnya masih di bawah 10 orang, akhirnya kita tambah jadi 11-20 orang. Terus mulai mendirikan konsep kelompok nelayan tadi yang saya presentasikan di awal, yang komunitas nelayan lokal Heroes, nelayan dan ibu nelayan itu tahun 2017. Dan pertama kali kita implementasi di Balikpapan, di kampungnya Utari lah, salah satu co-founder kita, dan cukup berhasil waktu itu di sana. 2018 juga sama, kita kerjasama dengan beberapa kementerian, terus juga kita ikut lagi beberapa kompetisi dan award juga untuk meningkatkan kredibilitas kita juga ke beberapa partner kita, dan transaksi tumbuh signifikan juga tahun itu. Kita udah menjangkau ekspor ke beberapa negara, dan juga waktu itu penghargaan regional, kita menang ASEAN ICT Awards, itu kompetisi yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo di beberapa negara di ASEAN kayak gitu. 2019 itu juga titik balik kita
kita dapat pendanaan juga baru dari beberapa investor, terus juga menang kompetisi juga lagi yang dari Alibaba dan Ant Financial, dan titik akhirnya di tahun 2019 itu kita dapat kategori Startup of the Year dari majalah Tempo untuk kategori Social Impact. Kayak gitu. Dan tahun itu juga Pak Jokowi masih ingat kita, waktu itu dia ketika KTT ASEAN mention Aruna juga sebagai salah satu solusi untuk mengembangkan sektor kemaritiman di Indonesia. Ini beberapa event kita tahun 2019 waktu itu yang ketika kita invite di China itu, salah satu co-founder kita, Utari, mengisi acara di sana juga bareng Jack Ma, co-founder dari Alibaba. Jadi kita di sana di-invite dan benar-benar waktu itu eventnya itu skala nasional lah, dan diperhatikan skala internasional, dan banyak dari perusahaan-perusahaan atau startup lain juga yang berkumpul di sana di seluruh dunia. Nah, ini mungkin lesson learn-nya ya, mungkin jadi secara singkat tadi perjalanannya, terus apa aja sih sebenarnya hal-hal yang jadi titik pembelajaran saya selama ini. Mungkin nanti teman-teman kalau ada yang kurang juga bisa sambil tanya-tanya ke saya juga. Nggak semuanya saya masukkan di sini, tapi yang salah satu yang paling penting itu menurut saya itu momentum atau timing. Jadi memang kita kalau ngomongin ide, bakal banyak lah muncul ide. Kan ketika Gojek waktu itu belum ada, ketika terus Gojek itu akhirnya tumbuh besar, banyak orang bilang dulu saya punya ide seperti Gojek, dulu saya punya ide juga pengen bikin yang seperti itu. Tapi kan siapa yang duluan mengeksekusi dan siapa yang dapat momentum duluan, itulah yang kuncinya. Jadi teman-teman juga harus benar-benar memperhatikan eksekusi dan waktu eksekusinya, apakah tepat di lokasi yang tepat, apakah juga di waktu yang tepat. Nah, Aruna waktu itu tahun 2015, kenapa kita waktu itu beruntung? Karena 2015 itu kita dapat menteri yang lumayan cukup populer di media, dan Menteri Kelautan Perikanan ya. Jadi sektor yang terkait kita, jadi sektor maritim itu dapat highlight yang cukup tinggi lah dari nasional media juga kayak gitu. Jadi dari situ banyak orang yang memperhatikan sektor maritim. Terus juga dari pemerintah waktu itu ketika awal Presiden Jokowi kepilih juga menyebutkan maritim jadi salah satu sektor industri yang akan didorong. Dan kebetulan juga startup waktu itu benar-benar digaungkan ketika awal-awal tahun 2015 itu. Jadi ide dan eksekusi yang kita lakukan akhirnya bisa muncul ke permukaan karena momentum yang tepat itu. Di luar momentum itu, selain yang penting itu juga tim kayak gitu. Jadi setelah itu baru ide, bisnis model, bahkan pendanaan atau funding itu terakhir. Karena tadi selama kita benar-benar bisa ketemu bisnis model yang tepat, terus juga bisa ketemu cara yang tepat juga. Kayak kita waktu itu nggak perlu modal yang banyak, bahkan kita waktu itu nggak keluarin modal sendiri, modal kita dapatkan dari kompetisi perlombaan yang kita ikuti, dari situ berputar lah, karena kita berusaha seefisien mungkin mengeluarkan dana dari perlombaan yang kita dapat. Seperti itu. Nah, ini juga pembelajaran yang kita dapatkan juga waktu itu ketika mendirikan Aruna. Kenapa kita dapat bertahan sekarang? Karena waktu itu kita mempunyai mimpi yang cukup besar sih, walaupun waktu itu kita nggak percaya ini tuh sebenarnya bisa direalisasikan atau enggak kayak gitu, dan perlahan idenya akhirnya bisa terrealisasikan walaupun belum ke mimpi yang kita bayangkan di masa depan, di jangka panjang tadi itu yang saya sebut 30 tahun lagi kayak gitu. Jadi ketika awal mendirikan Aruna, kita ketemu mentor dan dia bilang ke kita, sektor yang kalian kerjakan ini potensial untuk jadi sektor unggulan di Indonesia gitu. Jadi mimpinya jangan cuma jualan ikan biasa doang ke orang-orang di Indonesia, tapi mimpinya ini jadi perusahaan yang mendunia kayak gitu. Dan dari situlah akhirnya kita coba bangun mimpi bareng, terus juga ngebangun visi yang clear dan juga misinya kayak gitu. Kalau saya dulu waktu kuliah tuh suka nonton animasi lah, salah satu animasi yang saya suka tuh One Piece karena berhubungan sama laut ya. Jadi kalau di One Piece itu sebenarnya kalau teman-teman ada yang ngikutin, itu tuh karakter tokohnya tuh bercerita tentang misi mendapatkan harta karun gitu. Jadi dan mimpi krunya itu beda-beda sebenarnya. Satu orang ingin jadi raja bajak laut, satu orang ingin jadi pendekar pedang, satu orang ingin membuat peta dunia. Dan kalau misalnya mimpi mendapatkan harta karun itu tercapai, mimpi semua krunya itu tercapai. Nah, itu yang kita terapkan di Aruna. Aruna punya mimpi yang besar. Kalau mimpi Aruna tercapai, mimpi-mimpi orang di dalamnya pun akan tercapai. Dan itu jadi dasar kita ketika merekrut orang juga. Kita tanya, mimpi kalian apa dan apa yang kalian cita-citakan di hidup kalian? Apakah ketika Aruna mengejar visinya Aruna ini, mimpi kalian tuh dapat tercapai atau enggak? Kalau misalnya mereka bilang iya, berarti kita bisa align tuh selama Aruna mengejar mimpinya. Kita juga membantu orang di dalam Aruna itu menggapai mimpinya juga, seperti itu.
Nah, selain itu kita juga bikin value. Jadi value itu juga penting. Ini pembelajaran kita juga ketika kita waktu itu di-invite Alibaba ke kantornya. Jadi benar-benar waktu itu ketika kita masuk ke kantornya, feeling terhadap value perusahaan itu sangat kuat lah. Setiap orang di dalamnya itu punya value yang value perusahaan itu benar-benar diterapkan oleh tim yang ada di dalamnya. Jadi Aruna punya value, kita sebut itu freedom, singkatan dari focus to customer, saling respect dengan sesama, respect, efisiensi, entrepreneurship, terus juga determination, kita nggak gampang nyerah, dan butuh segala satu itu butuh waktu, dan yang paling penting adalah kita terbuka juga dari setiap masukan yang ada, openness. Dan yang terakhir dari semua yang kita lakukan itu tujuannya adalah untuk membuat impact untuk masyarakat dan juga ke diri kita juga kayak gitu. Nah, ini mungkin pembelajaran yang terakhir juga sih dari poin yang biasanya kita ketika bikin ide atau bikin startup atau bisnis sosial juga, yang paling penting adalah kita ngebangun sesuatu yang dibutuhkan. Jadi pembelajaran Aruna pertama kali itu dulu ketika kita ke komunitas lain, kita survei, kita tanya mereka butuh apa. Salah satu yang mereka mention paling sering itu mereka butuh aplikasi untuk mencari ikan di laut kayak gitu. Karena kadang mereka kalau nangkep ikan tuh katanya muter-muter dulu kayak gitu. Jadi bensinnya itu habis buat cari ikan. Nah, waktu itu kita pikir itu oke tuh idenya, kita bisa coba bikin solusinya. Dan ketika kita bikin solusinya, nelayan kita kasih, mereka nggak ada yang mau pakai karena alasan mereka takut HP-nya itu jatuh di laut atau kecebur kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya solusinya itu cuma keinginan nelayan, bukan mereka yang butuhin. Dan ketika kita amatin, yang mereka butuhin nomor satu itu adalah penghasilan rutin, dan penghasilan rutin itu didukung oleh market atau pemasaran yang adil lah dan bagus buat mereka. Dan akhirnya ketika kita mulai fokus menjalankan bisnisnya, kita putuskan untuk fokusnya tuh membantu solusi di sisi market terlebih dahulu, baru nanti mereka bisa dikasih solusi-solusi yang terkait dengan teknologi. Oleh karena itu di Aruna waktu itu, walaupun kita bilang Aruna perusahaan teknologi, 2 tahun pertama Aruna tuh murni sama sekali kita nggak memaksakan implementasi teknologi di Aruna. Kita baru implementasi teknologi itu di 2 tahun terakhir aja. Dari total 4 tahun Aruna sudah berdiri seperti itu. Nah, dari saya sih mungkin itu ya. Mungkin lebih banyak nanti saya pengennya sharing tanya jawab aja, karena saya juga nggak banyak nyiapin materi, karena mungkin cuma cerita perjalanan aja. Tapi satu sih yang saya paling berkesan dari mendirikan Aruna ini ya perjalanannya gitu. Jadi ada quote waktu itu saya baca di bukunya Steve Jobs, "The journey was the reward" gitu. Jadi perjalanan adalah hadiah. Jadi yang sebenarnya paling penting itu bukan hasil, karena hasil itu kan di luar kuasa kita juga ya, dan yang kita jalani sekarang adalah prosesnya. Jadi ketika menjalankan Aruna itu bertemu dengan orang di berbagai daerah, mempelajari kebudayaan, terus juga mengenal satu sama lain. Ketika sekarang kita mendirikan Aruna, tim Aruna itu benar-benar ketika kita waktunya kumpul tahunan, itu benar-benar wajah Indonesia itu ada di situ. Orang Aceh, orang Papua, ada semua di situ, dari Aceh sampai Papua kayak gitu. Jadi itu yang menurut kita bangga lah, dan puas karena kita jadinya bisa mengenal satu sama lain, dan itu yang paling penting. Terus yang kedua juga ketika di selama perjalanan ini kita mendapatkan support atau ucapan terima kasih dari mitra-mitra yang kita bantu. Bahkan ada salah satu mitra kita yang menamakan nama anaknya itu Aruna kayak gitu. Jadi karena waktu itu sangat berkesan banget dengan program atau aktivitas yang kita jalankan di desanya kayak gitu. Jadi itu sih yang selama ini yang saya dan teman-teman Aruna itu lihat atau cari itu sebenarnya lebih ke experience dan pengalaman itu, karena itu yang nggak bisa dibeli dengan apapun, dan yang bakal jadi sesuatu ya kisah yang unik lah. Terlepas nanti mungkin kita gagal atau kita misalnya nggak sesuai ekspektasi, itu kan di luar kuasa kita, tapi yang penting adalah prosesnya kita nikmatin, dan kalaupun gagal kita bisa cari lagi, berusaha lagi, sehingga tadi determinasi itu paling penting. Karena di zaman sekarang mungkin kesan instan atau segala sesuatu tuh semuanya udah ada dengan teknologi, kita lupa kalau sebenarnya itu butuh proses kayak gitu. Walaupun ada teknologi semua bisa dikerjakan dengan cepat, ada beberapa di dunia ini yang nggak bisa instan juga kayak gitu. Dan Aruna sendiri kita up and down-nya itu juga banyak gitu. Jadi setiap tahun tuh pasti ada masa-masanya kita krisis atau misalnya kesulitan, tapi karena timnya tadi kompak, kita punya mimpi-mimpi yang kuat, bareng-bareng akhirnya kita tetap bisa melalui itu kayak gitu. Dan yang paling penting tadi punya rekan tim yang saling mendukung lah, dan saling berkomitmen seperti itu. Nah, kurang lebih sih kalau dari saya mungkin itu aja. Selebihnya kalau boleh mungkin kalau ada yang mau bertanya atau berdiskusi juga atau mau sharing juga, saya persilahkan.
Mungkin saya serahkan kembali ke Pak Rahman ya Pak ya, kalau misalnya. Thank you Mas, luar biasa tuh perjalanan dan sharingnya segala macam. Oke, sebelum kita masuk sesi sharing, saya akan putarkan video Aruna nih, Mas. Tadi saya sempat juga download. Ini perjalananku saat bertemu dengan nelayan dari Sumatera sampai Papua. Ada ribuan nelayan di negeri ini yang menjadikan laut sebagai sumber kehidupan. Banyak cerita yang kudengar bagaimana nelayan setiap hari melaut untuk bisa menghidupi keluarganya. Terkadang pulang membawa hasil, kadang harus berlapang dada jika tak ada tangkapan satupun. Seperti situasi sekarang, ikan tidak banyak yang laku, nelayan susah, sangat memprihatinkan. Belum lagi konsumsi ikan di negeri ini masih kurang. Ya beginilah kenyataan yang sedang dihadapi nelayan kita. Aku rasa sudah saatnya nelayan kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Seafood Aruna yang hadir melengkapi sumber protein bergizi tinggi bagi masyarakat Indonesia. Seafood Aruna berkomitmen dalam menyediakan produk perikanan dan hasil laut berkualitas yang ditangkap dengan cara berkelanjutan langsung dari nelayan Indonesia. Inilah saatnya hasil tangkapan nelayan lokal bisa dikonsumsi secara global, baik nasional hingga internasional. Kita bergerak dan maju bersama nelayan Indonesia. Dengan Seafood Aruna, tubuh sehat, nelayan sejahtera. Berikan aplaus buat Mas Farid nih, luar biasa segala macam. Ya, saya sekilas juga Mas Farid ini ada 22 provinsi, tersebar di 22 provinsi, dari terjauh tuh Sumatera Utara sampai Papua ada. Dari 100 tim Papua ada Pak, Raja Ampat. Ada 2 tim kalau nggak salah tuh dari Papua. Memang kami tuh menginisiasi kegiatan ini di tengah pandemi ini. Ayo keluarkan ide, inovasi teman-teman mahasiswa. Kalau tadi saya lihat Mas Farid kompetisi awal hadiahnya 10 juta gitu kan. Terus bisa menghasilkan Aruna yang sampai saat ini banyak yang merasakan manfaatnya. Ini Innovillage pendanaan aja 5-20 juta Mas. Ada yang sampai 20 juta, itu banyak tuh beberapa tim. Makanya saya tuh waktu kemarin Mas Farid, ayo yuk sharing, mudah-mudahan ini kelompok-kelompok proyek sosial teman-teman Innovillage ini bisa seperti Aruna, amin gitu kan, segala macam menebar banyak manfaat, misalnya di bidang laut dan nelayan, mungkin di bidang-bidang lainnya. Oke, saya persilakan teman-teman nih. Saya lebih enjoy aja, lebih santai gitu kan. Ini milenial semua ini, Mas Farid, segala macam. Saya persilakan sesi tanya jawab nih. Saya persilakan, nggak usah lewat chat ya, langsung aja nih. Assalamualaikum. Wassalam, siap. Sebutkan provinsi proyek sosialnya dan namanya Mas ya. Ya, kami dari tim JDL, Dynamic Digital Learning. Provinsi Jawa Barat, khususnya Kabupaten Majalengka. Nah, saya punya pertanyaan, Mas. Selama kita kan di sini melaksanakan Innovillage ini banyak sekali problem di lapangan gitu kan. Saya pengen nanya untuk Aruna sendiri, problem terbesar di lapangan itu ketika sedang eksekusi itu apa ya? Dan gimana sih cara Mas Farid ini menyelesaikannya gitu? Itu saja dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Langsung Mas Farid. Oke Pak, makasih Adit pertanyaannya. Kalau di kita pertama kali yang paling sulit itu di sisi sosialnya. Jadi karena kan Aruna kalau kita omongin teknologi mungkin kalau bikin apps-nya gampang lah, semuanya kayaknya bisa bikin apps e-commerce kayak gitu. Tapi yang sulit itu ketika masuk ke desa nelayan. Nah itu ketika masuk pernah pertama kali dulu kita polos, walaupun dulu ada Daka Utari juga yang background-nya dari desa pesisir, kita masukannya nih kayak mahasiswa dari Bandung waktu itu.
dikira ke sana mau bikin program sosial, mau ngasih bantuan kayak gitu. Jadi ketika kita bikin program di sana akhirnya nggak bisa jalan karena mereka ya pengen yang kerja yang sifatnya tuh bantuan sosial kayak gitu. Jadi pertama masalah mentality, terus yang kedua juga benturan-benturan sosial yang terjadi ketika waktu itu kita udah mulai melakukan transaksi. Pastilah mirip kayak kasusnya Gojek sama Opang, kalau kasusnya Aruna atau mungkin startup yang di pertanian lainnya tuh tengkulak kayak istilahnya tuh. Jadi pengepul atau tengkulak desa itu waktu itu yang jadi kompetisinya kita. Nah, waktu itu strategi kita adalah kita pilih daerah yang secara lokasi itu sebenarnya benturan sosialnya tuh nggak terlalu tinggi. Karena Indonesia kan waktu itu luas. Kita cari yang sesuai dengan permintaan market, komoditasnya itu ada, kita masuk ke daerah yang secara sosial itu nggak terlalu tinggi lah potensinya. Makanya penting kita melakukan investigasi sosial lah bahasa di internal Aruna itu kayak survei dulu, kita lakukan investigasi di sana. Dan waktu itu di Aruna ketika kita ke daerah, saya sama Indraka sih terutama, dia tuh setahun waktu itu di Balikpapan. Setahun di Balikpapan, 3 bulan itu murni, kita belum ada transaksi, waktu itu 3 bulan itu buat mempelajari lah polanya perdagangan ikan dan supply chain-nya di daerah Balikpapan waktu itu. Jadi dari situ akhirnya kita ketemu, dan yang paling penting ketika kita terjadi benturan sosial itu sebenarnya masalah komunikasi. Kalau saya sih sering dengar sebenarnya beberapa orang yang bikin ide solusi startup di bidang pertanian atau perikanan gitu, ketika bilang kita mau motong tengkulak, kita mau memotong misalnya pengepul di desa kayak gitu. Kalau kita bahasanya ke mereka, kita nggak berkompetisi dengan mereka karena yang kita kompetisikan itu sebenarnya bukan di merekanya tapi di market di internasionalnya. Kita pengen berkompetisi dengan negara lain untuk memberikan produk kualitas input yang baik gitu. Jadi selama si pengepul atau tengkulak ini mereka mau mengikuti cara kerja kita, mereka bakal kita kasih benefit yang sama juga karena tadi kan kita ada format local heroes ya. Jadi daripada kita berkompetisi dengan mereka, kita tawarkan ke mereka, mau nggak mereka jadi local heroes kita daripada cuma jual beli terus kompetisi sama kita, nanti kalau misalnya perang harga rugi lah sama kita kayak gitu, karena harga kita jauh lebih bagus karena kita kan jual ekspor langsung, sedangkan tengkulak lokal itu jualnya ke pengepul di kota kayak gitu. Jadi akhirnya itu yang ngebikin kolaborasi bahkan terjadi di antara yang tadinya kompetitor malah jadi mitra kita kayak gitu. Itu satu yang kita hadapi. Terus yang kedua juga tadi memang kalau yang sosial masalahnya juga harus diselesaikan dengan sosial. Jadi kita emang harus melakukan pendekatan sosial. Dan itu tadi yang saya bilang, nggak bisa sebentar, nggak bisa seminggu, nggak bisa 2 minggu. Kita bisa makan mungkin bisa sebulan kayak gitu dan lebih. Dan itu sebenarnya ya kita anggap karena waktu itu kita baru lulus juga, ya ini kayak semacam ini kayak praktek kerjanya kita lah kayak gitu sebelum kita masuk ke dunia yang sebenarnya. Jadi kita nggak anggap itu sebagai beban tapi sebagai pembelajaran. Jadi itu sih karena mumpung teman-teman masih muda, kalau menurut saya sih worth it sih kalau teman-teman maksimalkan waktunya juga untuk terjun ke masyarakat. Terlepas COVID ya, kalau COVID mungkin kita harus cari waktu yang pas ya. Tapi kalau turun ke sana tapi dikasih jangka waktu itu suatu hal yang pengalaman yang nanti bakal bermanfaat ke depannya. Jadi itu sih. Oke, terima kasih Mas Farid. Terima kasih Mas Farid. Saya jeda sebentar nih. Terima kasih Prof. Adi Wijaya, Rektor Telkom University berkenan bergabung. Ini Mas Farid ada salam dari Pak Rektor. Beliau di tengah-tengah kesibukan hari ini menyempatkan hadir. Waalaikumsalam Pak. Waduh, terus. Ya, kami persilakan Prof. Ini ya mohon izin. Saya kebetulan memang sedang ada acara, tapi tadi Mas Rahman katanya ini ada Aruna. Wah, saya sangat tertarik untuk kalian silaturahim Mas Farid. Iya Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sangat senang dengan InnoVillage ini, karena memang InnoVillage ini, pertama-tama saya ucapkan terima kasih nih pada Mas Farid, Mas Rahman, dan rekan-rekan semua, baik yang dari Telyu ataupun Telkom atau yang lainnya, hadirin semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur bisa bersilaturahim dengan semuanya. Memang betul saya ada acara tadi Mas Rahman Kerwangan juga memang sedang berlangsung juga dan timingnya mungkin tidak tepat nih Mas Farid lagi asik-asik ini ya, mohon maaf terganggu. Intinya bahwa saya sangat senang dengan program ini. Kenapa? Karena
dari awal sebelum peluncuran Kampus Merdeka pun kami sudah mencoba merancangkan sesuatu di mana rekan-rekan Sivitas Akademika itu bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dan kemudian kalau sebelumnya mungkin ada juga pernah dengar program ESL, Engineering Service Community ESC, dengan kerjasama dengan Korea, ada yang di Gambung, ada yang di perkampungan di Tasikmalaya dan seterusnya. Ini kebetulan memang Telkom mensupport kaitan dengan acara ini, dan alhamdulillah dengan serta-merta saya nggak menyangka antusiasme dari rekan-rekan semua sungguh luar biasa. Saya yakin antusiasme ini bukan hanya ingin eksis, bukan hanya karena apa istilah kalau anak sekarang, bukan karena gabut gitu ya, bukan karena nggak ada kerjaan, tetapi justru ada semacam keinginan baik dari rekan-rekan semua untuk berkontribusi untuk bangsa ini. Kapan lagi? Mumpung ada kesempatan, saya yakin apa yang dikerjakan, apa yang sekarang ini sedang dihadapi, itu adalah merupakan bagian dari opportunity untuk kebermanfaatan. Kalau Mas Farid, tadi saya sempat dengar cerita terkait bagaimana Aruna pas mulai dikatakan, saya lupa, Banjarmasin atau apa, waktu belum mendapat penghasilan, Pak. Itu. Balikpapan. Mas Farid katakan belum ada penghasilan ya. Nah, itu yakinlah rekan-rekan bahwa pada saat ada pain point yang kita temukan, di situ tuh ada opportunity untuk kita memberikan kontribusi untuk kebermanfaatan. Dan once bahwa kebermanfaatan itu bisa dirasakan oleh rekan-rekan seperti halnya Aruna ini sangat membantu sekali rekan-rekan nelayan, maka manfaat yang jauh lebih besar akan diberikan oleh Yang Maha mengatur segalanya untuk kita. Jadi jangan ragu dengan ketetapan itu, karena memang itu sudah dipastikan lah bahwa Jack Ma, Google, Facebook, itu semuanya adalah solving problem kita semua. Dan dari situ mereka mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar. Dan insya Allah Aruna pun, saya sering membanggakan Aruna, Mas Farid. Presentasi terakhir di pemeringkatan inovasi pun Aruna masuk dalam satu slide saya. Dan mendapatkan respon positif dari rekan-rekan kementerian, dan bahkan diakui secara nasional, pernah mendapat beberapa anugerah juga ya Mas Farid ya. Ini adalah menunjukkan bahwa tidak hanya profesionalisme, tetapi justru keinginan membantu masyarakat, keinginan berkontribusi untuk bangsa. Insya Allah dari situ adalah selalu ada makna positif. Makna positif inilah yang istilahnya tuh kebaikan ini akan mendatangkan kebaikan yang lain. Itu dengan kata lain singkatnya disebut keberkahan. Jadi saya berterima kasih pada rekan-rekan semua yang telah berpartisipasi, berkontribusi untuk program InnoVillage tahun ini. Semoga tahun depan saya akan terus gairahkan untuk membuka InnoVillage yang lain. Mungkin ada CSR dari perusahaan-perusahaan lain juga yang akan kita manfaatkan. Dan untuk rekan-rekan teruslah bersemangat untuk melakukan yang terbaik. Jangan lupa bahwa kita ini niatkan sesuatu itu jangan transaksional seperti kebanyakan orang saat ini yang biasanya milenial tuh ada juga yang berpikiran semacam itu. Tapi saya yakin kalau Telutizen tidak seperti itu. Semoga apa yang dilakukan hari ini dan ke depan tetap mendukung apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Yakinlah interaksi yang ada dengan masyarakat saat ini justru itulah sebaik-baiknya bekal bagaimana kita nanti akan berkontribusi langsung setelah lulus. Insya Allah apa yang dilakukan oleh Aruna, Mas Farid, Mbak Utari, dan kawan-kawan bisa menjadi role model. Karena katanya kalau sudah jadi role model kebaikan, jadi uswah hasanah istilahnya, maka di situ amal jariah yang tidak disangka-sangka biasanya. Orang melakukan hal-hal yang baik, kemudian orang lain meniru kebaikan itu, insya Allah amal jariah untuk kita semua. Apalagi secara nyata ini adalah menyelesaikan problem-problem yang ada di desa-desa. Terima kasih Mas Rahman atas kesempatannya. Mohon maaf saya tidak bisa berlama-lama karena memang bentrok-bentrok. Jadi saya hanya ingin menyapa semuanya. Semoga semuanya senantiasa sehat dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Salam sehat semuanya. Tetap terus rendah hati dan jagalah apa yang memang menjadi amanah.
karena memang amanah itu salah satunya itu amanah kita sebagai makhluk gitu ya, menjadi khalifah di muka bumi ini diminta bahwa khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya orang adalah orang yang memberikan manfaat. Jadi teruslah memberikan manfaat, semangat itu insya Allah akan memudahkan hidup kita, akan memberikan keberkahan untuk hidup kita. Sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Waalaikumsalam. atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah masuk minggu kedua Prof. Jadi peserta ini ada yang di desa-desa Prof. Lagi ketemu dengan aparat desa, kemudian masyarakat, bagaimana mendiskusikan segala macam. Yang penting sinyalnya ada ya. Siap Prof. Ini ada kalau di sinyalnya nggak ada, lapor ke Mas Rahman, harus diadain itu. Siap Prof. Ini ada di 22 provinsi Prof. Alhamdulillah. Dari Sumatera Utara sampai Papua. Ini terima kasih wejangannya Prof, inspirasinya sore ini. Mungkin karena Prof keterbatasan waktu, kita foto bareng dulu Prof. Oh siap. Para peserta. Mas Farid, salam buat Mbak Utari ya. Siap Prof, nanti disampaikan Prof. Ya boleh diaktifkan semua kameranya. Mungkin kita salam jempol dulu Prof. Salam apa? Jempol Prof. Siap. Jempol, nggak ada jempol. Siap Prof. 1, 2, 3. Kemudian kita genggam Prof supaya semangat village nih. Ini semangat kolaborasi. Siap. 1, 2, 3. Siap, terima kasih Prof waktunya. Ya, semoga sami-sami. village ini lahir aruna-aruna baru Prof. Amin. Semua yang Jaga kesehatan semuanya ya. Salam buat orang tua, salam sehat semuanya. Tetap jaga kesehatan dan sukses. Sukses itu saya selalu bilang ke Mas Rahman itu tidak hanya tercapainya sesuatu keinginan, tetapi tambahannya ada 2, yaitu memberikan manfaat untuk orang lain, dan yang ketiga adalah bertambahnya timbangan amal kebaikan. Itu makna dari amal jariah. Semoga semuanya sukses dunia akhirat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ya. Mohon izin saya harus leave lagi Mas Rahman ya. Siap Prof. Terima kasih banyak Prof. Mas Farid, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya baik para peserta, kita lanjutkan untuk sesi diskusinya. Tadi ada Jawa Tengah nih, Mbak Sinta. Tadi angkat tangan nih. Kami persilakan nih, tadi Jawa Tengah Mbak Sinta. Oke, perkenalkan saya perwakilan dari Factors Team dari Jawa Tengah. Izin bertanya untuk Aruna, apakah Aruna juga menyediakan peran menyediakan modal untuk nelayan, Kak Farid? Terima kasih. Oke, siap. Thank you, Mbak Sinta. Ya. Silakan, Mas. Oke. Mbak Sinta, kalau untuk sekarang kebetulan karena memang sudah berkembang bisnisnya, kita memang menyediakan sistem permodalan juga, tapi bukan kita yang menyediakan permodalannya, karena itu harus berizin. Kita kerjasama dengan beberapa startup, fintech, peer-to-peer, dan juga bank BUMN kayak gitu yang untuk menyediakan permodalannya. Jadi bukan Aruna langsung. Nah, tapi ketika dulu Aruna berdiri, sifatnya itu kita waktu itu lebih sifatnya tuh bantuan awal ke beberapa nelayan untuk mengetes model yang kita lakukan. Jadi dulu kita pinjamkan, ada yang kita berikan beberapa alat tangkap yang tujuannya itu untuk mengetes apakah produksi nelayan ini bisa sesuai dengan yang kita minta kayak gitu. Tapi kalau untuk permodalan langsung, kita waktu itu agak hindari. Yang kita lakukan adalah ketika nelayan itu memproduksi ikan dengan kualitas yang oke, kita pasti akan langsung bayarkan uangnya gitu. Ketika barang itu tersedia, jadi kita langsung bayarkan di ke nelayanan dengan tunai lah, full semua pembayarannya kayak gitu, dengan harga yang lebih baik lah, lebih fair kayak gitu ke mereka. Jadi itu sih yang kita janjikan, karena pengalaman kita, kalau kita nggak benar-benar mengenal lokasi di daerah sana, kalau kita kasih permodalan atau kita kasih misalnya uang di depan, tapi nanti pekerjaannya belum dilakukan, biasanya itu gampang memancing fraud, atau ya kita nggak tahu lah, kadang kan ada kebutuhan mendadak dari setiap orang, tiba-tiba uangnya digunakan untuk yang lain kayak gitu. Jadi kalau untuk awal sih kita sangat menghindari yang sifatnya uang yang langsung kayak gitu, tapi kita sifatnya itu
kalau mereka menghasilkan sesuatu, kita akan bayarkan dengan sesuatu yang lebih baik lah dibandingkan yang ada yang dengan yang lain kayak gitu, lebih fair lah ke mereka kayak gitu. Itu sih. Oke, thank you Mas. Cukup ya Mbak Sinta ya? Cukup, Pak. Oke, kembali nih ada Jawa Barat, Mbak Lulu Ilma. Silakan Mbak. Ya Pak, sebelumnya boleh mengajukan beberapa pertanyaan nggak Pak? Boleh. Asal jangan 10 ya. Enggak Pak. Kasihan Mas Farid nanti jawabnya gitu. Silakan. Yang pertama, saya dari Jawa Barat, nama programnya itu Pemberdayaan Desa Kreatif bersama Gonikraf dengan Bebas Sampah. Nah, pertanyaannya itu yang pertama, bagaimana caranya biar kita menyentuh pasar global, Mas? Jadi biar bisa ekspor ke luar negeri. Sedangkan apakah ada persyaratannya terlebih dahulu kah? Atau ada sertifikat yang harus kita punya atau bagaimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana cara kita, ini kan suatu program, bagaimana cara kita mengubah habit masyarakat yang belum aware dengan program kita, apalagi program kita itu belum berpenghasilan atau belum menyediakan fresh money, tapi impact terlebih dahulu. Terus pertanyaan terakhir, maaf jika banyak, Mas, Kak. Siap. Lanjut, Mbak. Terus pertanyaan terakhir, ini yang paling penting sih Pak dan Kak, bagaimana caranya kita nge-build tim agar mau berjuang bersama-sama dari nol. Karena kan kalau misalnya tim ada beberapa kepala untuk dijadikan satu tujuan. Nah itu bagaimana caranya Kak Farid? Terima kasih sebelumnya. Oke. Silakan Mas. Siap. Ini pertanyaannya ada 3 ya, akses pasar tadi, terus yang kedua kalau belum menghasilkan uang terhadap masyarakatnya tadi gimana, terus yang terakhir membangun tim ya. Jadi yang pertama yang akses pasar global. Jadi akses pasar global pun sebenarnya waktu itu kita banyak cara sih kalau yang Aruna lakukan. Pertama memang via online. Via online itu dalam artian kita waktu mengakses beberapa platform trading yang skala global. Alibaba waktu itu kita juga pakai untuk ngelakuin yang namanya itu market intelligence. Jadi market intelligence ini kita buat cari nih sebenarnya permintaan-permintaan di negara-negara itu tuh apa sih yang dibutuhin kayak gitu. Jadi kita lihat, oh ternyata ada jenis-jenis ikan A, B, C, D, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita waktu itu ingin melakukan transaksi, yang kita lakukan adalah waktu itu kita berusaha mengkontak satu-satu tuh beberapa permintaan orang yang post permintaannya di platform-platform yang tadi yang skalanya global itu, sebelum kita menciptakan platform kita sendiri, kayak gitu. Nah, terus yang kedua juga, ketika kita waktu itu mau eksekusi, sebenarnya nggak harus kita punya izin di awal, karena ada skema yang sifatnya itu kerjasama. Kita bisa kerjasama dengan beberapa perusahaan atau organisasi yang sudah punya izin atau license. Biasanya, kalau teman-teman itu melakukan ekspor, teman-teman bisa tanya tuh penyedia logistik, mitra teman-teman, mitra penyedia perusahaan logistik lah, yang biasa menangani perdagangan internasional. Biasanya, perusahaan logistik ini dia bisa bisa merekomendasikan ke perusahaan yang memiliki izin dan terbuka untuk diajak kerjasama untuk ekspor kayak gitu. Dan itu yang kita lakukan waktu itu di awal. Jadi sebelum kita bikin license kita kerjasama dengan perusahaan yang punya dulu. Terus yang ketiga, kita waktu itu koordinasinya dengan kementerian dan juga atas perdagangan di negara perwakilan kita di negara tersebut kayak gitu. Dan itu benar-benar sebenarnya sesuatu yang kita kira waktu itu nggak terlalu suportif, maksudnya mereka suportif karena atas perdagangan atau konsulat jenderal atau ya sejenisnya di luar negeri itu ternyata juga punya target sekarang untuk menyalurkan atau mempromosikan produk-produk Indonesia ke kancah dunia. Jadi malah kita yang di-assist sama mereka. Jadi teman-teman nanti bisa menghubungi juga mungkin di Kementerian Luar Negeri, coba cari misalnya teman-teman mau masuk ke negara mana, cari KJRI-nya di sana, kontaknya, dan itu pasti bakal di-assist selama kitanya juga serius gitu. Jadi kalau misalnya kita memang serius dan udah punya basis data juga, kita bisa tanya dan minta dipandu lah oleh mereka terkait penjualan ke sana. Dan kalau sekarang sih hampir kalau menurut saya teman-teman ini di masa yang enak ya, maksudnya di masa yang ideal karena pertama ada program seperti InnoVillage ini yang hadiahnya bahkan lebih besar daripada hadiah yang lomba yang dulu kita dapat nih.
Jadi modalnya tuh cukup lumayan bagus lah dan beruntung teman-teman. Terus yang kedua, kementerian sekarang banyak yang ngedukung program untuk yang UKM, untuk ekspor. Terus juga yang dan sejenisnya. Jadi teman-teman tuh tinggal cari aja tuh di Kementerian Koperasi UKM. Setahu saya di tahun ini tuh ada beberapa yang temanya itu mendukung UKM untuk ekspor. Dan teman-teman kan pasti skala kecil dulu nih. Dan masuknya ke skala UKM pasti bisa masuk ke program itu. Nah, tadi yang lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua, yang kalau nggak ada uang atau impact, tadi yang kita alami juga di awal. Jadi kita waktu itu juga nggak mengharapkan langsung dapat penghasilan, tapi yang kita harapkan adalah ide kita ini menyelesaikan masalahnya si nelayan, dan mereka tuh benar-benar mau kerja sama-sama kita dulu. Tadi yang seperti Prof. Adi bilang, kita jangan mikir istilahnya itu transaksional dulu di depan. Jadi yang penting kita bantu mereka dulu. Nah, gimana cara kita subsidinya dulu? Kita waktu itu mau nggak mau memang cari kerjaan di tempat lain atau ikut lomba. Makanya kalau teman-teman lihat hampir setiap tahun tuh dulu di awal-awal Aruna berdiri kita ikut kompetisi-kompetisi, dan mungkin banyak puluhan yang kita ikut, yang menang beberapa dan kita dapat uang di situ. Terus yang kedua, saya dulu Daka dan Utari itu kerja sambilan. Jadi misalnya ada satu periode saya fokus, terus Daka sama Utari itu dulu kerja sambilan, misalnya kerja ngapain dan lain sebagainya kayak gitu. Dulu saya jadi desainer sambilan di rumah sakit, terus juga Utari waktu itu sama Daka bikin IO atau jualan baju waktu itu. Tujuannya bukan buat ngegedein bisnis yang kecil-kecil aja, tapi buat support Aruna kayak gitu. Sampai Aruna di masa yang kita udah bisa menghasilkan penghasilan sendiri dengan solusi yang kita kasih kayak gitu. Jadi itu sebenarnya tinggal gimana kita nge-manage bensin di internal kita aja dengan beberapa akses atau network yang kita punya. Nah, yang terakhir itu gimana cara ngebangun tim. Nah, ini yang paling penting sih sebenarnya. Jadi di awal teman-teman kalau misalnya punya rekan tim itu harus bikin komitmen terlebih dahulu sih dengan timnya, dengan jangka waktu yang clear. Nggak harus dengan perjanjian, tapi misalnya gentle agreement tapi clear gitu. Misalnya kalau di Aruna waktu itu kita baru lulus 2015-2016. Kita waktu itu state kalau sampai umur 25 tahun Aruna nggak ada progres, kita boleh masing-masing itu jalan masing-masing lah. Maksudnya kita nggak ada kayak satu orang tuh merasa nggak enak keluar atau kayak gimana kalau emang ini nggak menghasilkan. Tapi sebelum jangka waktu itu kita semua tuh all out buat Aruna kayak gitu. Jadi itu yang kita kasih. Kenapa kita waktu kasih range waktu sampai 25? Karena kita nganggep kalaupun kita misalnya gagal, itu tuh waktu yang pas pembelajaran yang cukup baik lah yang kita anggap yang kita bisa dapat karena di umur yang masih muda kayak gitu. Jadi kita nothing tulus waktu itu kayak gitu. Jadi itu satu mindset yang harus teman-teman punya. Jadi mindsetnya itu untuk learning. Dan yang kedua komitmennya harus ada batas waktu juga. Batas waktu dan progres juga yang ingin dicapai. Terus yang ketiga tadi, mimpinya masing-masing tuh apa? Jangan-jangan dari awal mimpinya emang udah nggak sinkron. Satu punya mimpi misalnya emang mau kerja nanti. Mau kerja di perusahaan A kayak gitu. Nah, ketika udah keterima kerja, terus project ini gimana dikemanain kan? Dan itu harus clear. Kalau emang ada yang punya target itu, berarti ada masa dia nanti akan part-time. Dan kalau akan part-time, berarti gimana ngatur komposisi di timnya, komposisi struktur, bahkan yang sensitif kayak saham dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi teman-teman sih tadi yang kalau pembelajar di Aruna sih kurang lebih seperti itu sih. Dan yang saya sebut tadi kan yang penting punya mimpi, visi perusahaan tuh harus ngerangkul mimpi pendirinya lah. Jadi selama kita fokus di perusahaan, selama itu juga pendirinya bisa mencapai mimpinya masing-masing. Itu yang paling penting sih. Dan jangan lupa juga bensinnya tadi. Jadi harus komit nih kalau misalnya emang belum ada penghasilan, masing-masing harus komit gimana caranya bisa ngebantu perusahaan tetap running. Kayak gitu, bagi-bagi tugas, ada yang cari part-time dulu atau kayak gimana. Kayak gitu. Yang penting tadi kita udah punya arah yang jelas aja dan punya batas waktu. Gitu. Itu sih kalau dari saya, mungkin kalau sekiranya bisa menjawab. Siap, thank you Mas Farid. Oh, jelas banget tuh, mudah-mudahan nambah wawasan buat yang nanya. Selanjutnya nih ada Mas, ini dari Jawa Tengah, Aling Tim. Mangga Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini posisinya. Apa suaranya terdengar Pak? Terdengar Mas. Ini di mana Mas? Kita lagi cari sinyal Pak. Oh, siap. Saya di Jawa Tengah, lagi di Pantai Ketawang. Kebetulan kalau mau nyari sinyal emang kita harus ke arah pantai dulu. Siap. Halo? Ya, kedengaran Mas. Lanjut Mas. Iya. Pertanyaan saya. Ya Mas. Oke. Yaitu digitalisasi badan usaha milik desa.
Lalu kedua juga kita melakukan pembinaan UMKM, dan terakhir kita targetnya adalah one equity crowdfunding. Nah, saya tadi dapat statement yang sangat menarik dari Mas Farid, yaitu jangan terlalu mengutamakan atau ya jangan terlalu terfokus sama teknologinya gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih cara kita juga mengedukasi, terus juga tahapan-tahapan di mana kita sampai ada di terus mengimplementasi dan mengedukasi masyarakat atau orang-orang yang jadi target kita gitu ya, mitra kita itu gitu. Itu sih pertanyaan singkat saya. Halo. Ya, siap Mas. Dapat poinnya tadi. Oke, siap Mas Farid, silakan Mas. Siap. Oke. Ya, tadi pertanyaannya gimana cara mengedukasinya ke masyarakat terkait yang implementasi teknologinya ya. Jadi dan momennya seperti apa ya yang waktu yang pas. Jadi sebenarnya gini, di Aruna sendiri, apalagi ini bisnis sosial ya, dan teman-teman saya yakin juga bisnis yang berkaitan sama masyarakat di desa. Jadi nggak bisa tuh kita di depan upfront kita jelasin kita sebagai perusahaan teknologi atau bawa solusi teknologi, dan besar kemungkinan mungkin agak sulit menjelaskannya kayak gitu. Jadi yang kita lakukan adalah, yang kita lihat kan sebenarnya teknologi itu konsepnya adalah enabler. Teknologi itu adalah mempercepat proses atau solusi disrupsi yang kita akan arahkan kayak gitu. Jadi kayak contoh, kalau kita ngomongin gambaran besar, sebenarnya kuncinya bukan di teknologinya, tapi model bisnisnya. Model bisnis yang sifatnya itu mendisrupt pola-pola yang lama kayak gitu. Jadi contoh kalau kasusnya di Aruna, kita tuh pengen mendisrupt pola bisnis yang tadinya perdagangan ikan itu ada beberapa layer, sekarang cuma nelayan, Aruna, sama pembeli akhir aja kayak gitu. Terus yang kedua juga, nelayan itu ketika membeli ikan nggak lagi fokusnya itu ke volume, menangkap ikan sebanyak-banyaknya, baru mikirin jualnya tuh belakangan, tapi kebalik, market driven. Clear, baru nelayan nangkap ikan sesuai permintaan market kayak gitu. Nah, yang kita lakukan pertama kali, ya kita menjalankan solusi kita itu sebagai solusi yang offline dulu. Kita dealing dengan buyer, kita tawarkan ke nelayan transaksi, sampai ketemu kita supply chain atau proses bisnisnya yang benar-benar tuh efisien menurut kita. Nah, ketemu tuh waktu itu, kita bentuk kelompok nelayan sendiri, terus Aruna sendiri sebagai perusahaan ini kita bisa memberikan informasi yang cepat nih. Kalau kita dapat permintaan dari buyer, kita langsung bisa sampaikan ke nelayan dengan clear dan jelas gitu. Spesifikasinya seperti apa, dan ketika nelayan dapat barang, kita udah siapin infrastruktur pengirimannya, kerjasama ke mitra logistik dengan cepat dikirim hari itu juga sampai ke gudangnya buyer kayak gitu. Nah, ketika proses offline ini udah jadi, kita baru implementasi teknologi. Tadi yang saya bilang 2 tahun tuh Aruna cuma ngomongin proses bisnis sama model bisnis aja kayak gitu. Nah, jadi kita nggak capek. Dulu kesalahan kita setahun pertama itu kita bikin teknologi, bikin aplikasi banyak, 2 aplikasi tadi yang buat cari ikan, terus aplikasi buat koperasi. Sampai sekarang, saya bisa cerita nggak ada yang dipakai kayak gitu. Jadi, ketika kita fokusnya tadi ke solusi yang proses bisnis yang benar-benar emang udah firm, proses bisnisnya tuh udah secara solusi yang kita bayangkan nih secara offline-nya atau proses bisnisnya tuh udah kebayang, ketika implement teknologi sekarang itu lebih smooth. Jadi tanpa disuruh, karena mereka udah dapat benefitnya, udah kalau sama Aruna udah pasti dapat buyer yang bagus, udah pasti dapat harga yang bagus, dan akhirnya mereka ketika kita bilang, Pak pakai aplikasi ya, jadi semuanya tuh lebih gampang. Nanti kalau pakai aplikasi Bapak bisa dapat akses ke permodalan nih sama rekanan kita yang menyalurkan modal kayak gitu dan lain sebagainya, dan akhirnya mereka mau kayak gitu karena mereka udah dapat benefitnya terlebih dahulu. Jadi sebenarnya tadi kitanya memang nggak bisa transaksional ke mereka, tapi kalau kita ngomongin merekanya, mereka nggak bisa tuh ke kita ya cuma-cuma, mereka pasti harus dapat sesuatu, dan itu yang harus kita menangkan ke mereka dulu, solusinya apa yang bisa benar-benar mereka perlu. Itu dulu sih, baru teknologi baru bisa masuk setelahnya. Kalau kasus di Aruna itu sih kayak gitu. Karena kan masyarakatnya desa ya, bukan di kota yang tadi proses bisnis dan teknologinya tuh bisa jalan sekaligus gitu. Itu sih. Terima kasih Mas Farid. Terima kasih banyak. Oke. Siap-siap nih, saya lanjut nih, ada Mas Zakil dari Jawa Barat atau Muhammad Amar dari Jawa Barat. Silakan Mas. Ya. Salam Matin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakil Mutamar dari Jawa Barat, tim Inakos. Saya mau bertanya, Bang Farid, itu sistem dari nelayan sampai ekspornya gimana ya? Oke, siap-siap. Oke,
Oke. Ya, terima kasih Bang. Oke. Ya. Oke, secara gambaran besarnya aja ya. Jadi kita ngomongin Aruna teknologi, misalnya kita ngomongin teknologi di mana nih Aruna atau prosesnya gimana. Jadi yang kita lakukan tadi goalsnya Aruna itu kan kita mempersimpel supply chain-nya dan perpindahan informasi antara supplier, nelayan dengan pembeli. Jadi yang kita lakukan adalah kita Aruna ini sebagai pooling permintaan demand, agregator demand. Jadi satu nih, kita agregator demand dari semua permintaan skala besar dari pembeli langsung yang ada di seluruh dunia dan juga domestik. Jadi kita punya banyak permintaan dari buyer-buyer nih sekarang di Aruna yang masuk ke sistem kita. Terus yang kedua, agregator demand, kita juga jadinya agregator supply. Ketika masuk agregator demand, demand ini kita sebarkan tadi dengan aplikasi kita. Jadi aplikasi Aruna ini memang nggak buat publik sebenarnya kalau kasusnya kita. Kasusnya itu dipakai sama mitra yang sudah terverifikasi dan terregister dan juga ada orang kita di daerah situ yang bisa menjamin kualitas produknya. Jadi ketika kita udah dapat permintaan, kita mau proses transaksi, kita bangun dulu tadi yang namanya fasilitas-fasilitas pendukung. Gudang itu harus ada, antara kita bangun sendiri atau kita pinjam gudang yang ada di daerah. Jadi ketika nelayan sudah kita kasih tahu, Pak, ini ada permintaan ikan seperti ini, harganya seperti ini, kuantitinya seperti ini, ya mereka tinggal kumpulkan, tinggal mereka tangkap, nanti mereka berikan ke Aruna, prosesnya waktu itu kita transfer langsung. Kalau mereka udah, bukan transfer dalam artian ke bank ya, karena banyak nelayan nggak punya rekening, jadi kita udah siapkan juga, sebenarnya udah kita atur pembayarannya ke tim kita, ke Local Heroes itu dengan sistem, tapi nanti mereka ambil cash di situ, kasih ke nelayan langsung setiap hari, kayak gitu, berapa sesuai dengan transaksi yang terjadi. Nah ketika ikan kita dapat di gudang mini kita tadi itu disimpan dengan standar quality control yang udah kita atur, yang udah kita turunkan dari buyer. Dari situ kita tinggal bilang ke mitra logistik kita, ini tolong kirimin dari gudang kita misalnya di Papua ke Cina gitu. Nanti mitra logistik kita sih yang tinggal ngatur. Oh kalau mau ke Cina biasanya ini harus transit dulu di Jakarta, biayanya segini, dari Papua ke Jakarta segini, biaya logistiknya, biaya gudangnya segini, terus dari Jakarta ke Cina segini. Itu udah diatur sama mitra logistik kita aja. Yang penting kita juga bisa tahu proses mitra logistik kita itu benar-benar dia bisa dijamin jaga kualitas barang kita kayak gitu. Nah, udah sisanya udah dikirim sama pihak logistik sampai ketika barang sampai lolos QC-nya buyer, pelunasan lah dari pihak buyer kayak gitu. Jadi kayak gitu sih prosesnya kita sih. Jadi sebenarnya sih mungkin mirip-mirip kalau di startup lain itu ada di Tani Hub atau Sayur Box yang inventory-nya atau pembelian barangnya itu kita lakukan sendiri langsung ke pihak nelayan, tapi dengan harga yang lebih bagus, dan yang kedua dengan proses yang lebih singkat. Oke, thank you Mas. Thank you. Saya lanjut ke Muhammad Amar nih, Jawa Barat. Muhammad Amar, ada nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amar dari kelompok Adorable dengan judul pembuatan aplikasi sistem pelayanan keluarga berencana atau disingkat Cikalana. Nah, jadi aplikasi yang kita buat itu bekerja sama dengan BKKBN. Jadi kan ini BKKBN itu adalah ya suatu media dari pemerintah kan untuk istilahnya kependudukan. Nah, dengan adanya startup ataupun yang sejenisnya, apakah ada saran untuk istilahnya mendapat pendanaan dengan startup yang kami bangun gitu? Jadi kan ini istilahnya bukan masuk ke dalam bisnis seperti yang dilakukan oleh Aruna ataupun UKM-UKM seperti itu. Nah, untuk demi menjalankan ya keberlangsungan dari aplikasi ataupun sistem yang telah kami buat seperti itu. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Mas Farid. Masih mute, Mas. Ya, lupa saya mute. Oke. Ya, sebenarnya itu terkait balik lagi ke bisnis model juga tadi. Pertama, terkait bisnis modelnya itu kita harus cari siapa yang beneficiaries-nya atau penerima manfaatnya. Penerima manfaat itu nggak harus kayak contoh kasusnya dulu, kita ada peluang juga nih dari sisi misalnya kalau sedia Aruna nelayan, pembeli bisa jadi kita gratiskan, tapi yang bayar misalnya bisa jadi malah pemerintah gitu, karena ini misalnya kita negara yang pemerintah tuh support semua aktivitasnya,
dan dibiayai oleh pemerintah bisa juga kayak gitu. Contoh kalau kasusnya tadi bisa jadi bikin software yang memang dibutuhkan juga oleh pemerintah untuk menjalankan program yang tadi. Kalaupun memang secara bisnis itu sulit untuk mendapatkan uang langsung dari si pihak customer, berarti yang kalian harus lakukan adalah masalah scalability-nya harus besar. Jadi mungkin bisa jadi bentuknya itu kayak atau commission fee yang sangat kecil, tapi jumlah user atau jumlah pengguna manfaatnya itu besar kayak gitu. Kalau misalnya nggak ketemu sama sekali cara menghasilkan uangnya, semua pihak yang ada di ekosistem kalian itu sama sekali nggak mau intent untuk mengeluarkan uang untuk solusi kalian, berarti kalian itu memang bukan solusi untuk profit oriented. Bisa jadi dan kalian jadikan yayasan, pendanaannya juga bisa jadi dari pendanaan yang non-profit funding kayak gitu. Jadi itu social impact funding juga banyak sih. Ada rekan saya juga bikin startup, tipikalnya itu non-profit organization, dan pendanaannya itu benar-benar disupport dari NGO-NGO besar seperti Melinda Gates Foundation, terus juga beberapa yang internasional base kayak gitu. Tapi yang paling penting tadi terkait bisnis modelnya, kalian harus pintar-pintar cari siapa yang penerima manfaat yang bisa mengeluarkan uang dari semua stakeholder yang ada di kalian, supaya ekosistem ini bisa berjalan kayak gitu. Karena pasti menurut saya selama itu ada manfaatnya, selama itu juga itu pasti ada pihak yang mau mengeluarkan effort, mau itu biaya atau tadi fee yang untuk menjalankan solusi kalian kayak gitu. Bisa jadi bukan penggunanya langsung, bisa jadi government, bisa jadi bahkan perusahaan lain atau NGO juga bahkan kayak gitu. Jadi kalau saran saya sih coba dieksplor lebih jauh di bisnis modelnya dan cari referensi juga, yang banyak sih sekarang model-model yang bisa dicari, nggak cuma dari startup tapi dari NGO juga. Gitu. Siap, terima kasih Mas Farid. Tadi ada Feros nih dari Banten. Jadi bertanya nggak Mas Feros dari Banten? Kayaknya nggak jadi. Saya bacakan nih, ada Mas Aulia Rahman. Gimana caranya nggak seraka Mas Farid? Social impact selaras dengan bisnis prosesnya. Apa di Aruna ada porsi tertentu, ekonomi, sosial, dan environment? Seperti itu Mas Farid. Ya, betul. Jadi pertama kita harus balik lagi ke ide awal usaha atau organisasi didirikan. Kalau Aruna kan sebenarnya perusahaan ya, perusahaan berarti profit sebenarnya nomor satu dulu. Nomor satu profit. Jadi profit itu harus yang kita kejar supaya perusahaan ini sustain buat bayar orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau enggak, solusi kita nggak bisa dijalankan. Tapi profit ini juga harus terukur, dalam artian kalau sekarang profit lagi bukan lagi yang namanya margin atau keuntungan sebesar-besarnya. Sekarang kan kalau ngomongin startup rata-rata biaya itu kecil-kecil, biaya yang mereka terapkan ke user, tapi yang mereka andalkan adalah scale network-nya, user yang digunakan tuh banyak kayak gitu. Jadi itu satu, apapun kalau misalnya kalian emang bikin perusahaan, konsepnya berarti profitnya nomor satu. Tapi gimana porsi yang lainnya? Kalau kasusnya di Aruna, kita punya pendekatan, fondasinya itu 3, triple bottom line, people, planet, profit. Profit yang kita jalankan, tapi ketika menjalankan profit ini, secara proses bisnis, planet dan people-nya itu kita masukkan ke proses bisnis utamanya Aruna, dalam artian ketika kita mengejar profit, kita melibatkan people. People-nya itu dalam bentuk apa? Kita bikin konsep, kalau Aruna ini cuma bisa jalan kalau bentuknya itu community. Community yang melibatkan tadi lokal heroes, nelayan, sama ibu-ibu pemberdayaannya. Jadi kalau Aruna besar, otomatis 3 ini pun bakal jumlahnya semakin besar. Jadi otomatis people-nya keangkat. Terus yang ketiga, yang planetnya dalam bentuk apa? Ketika Aruna sekarang berjalan, kita wajibkan nelayan yang gabung itu harus menerapkan standar penangkapan ikan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, nggak boleh pakai alat-alat yang dilarang. Terus yang kedua, nggak boleh melakukan perusakan lingkungan. Jadi ketika Aruna misalnya transaksinya besar, kita pastikan nelayan itu juga menerapkan prinsip yang seperti itu. Jadi otomatis kita juga bisa merawat keanekaragaman laut kita. Jadi sebenarnya tergantung di kitanya aja. Ada kan orang yang mikirin profit aja, profit dikejar, mau apapun, hutan dihancurin atau apa kayak gimana, misalnya laut dihancurin, dibom gitu. Nggak peduli yang profit. Tapi kalau dia dari awal, people dan planetnya kita libatkan. Jadi mumpung masih kecil, ketika 3 itu udah seimbang, ketika perusahaan ini besar, otomatis yang lain itu keangkat juga kayak gitu. Jadi itu sih kalau dari saya.
Siap, terima kasih Mas Farid. Ini teman-teman, ini diskusi yang luar biasa. Terima kasih banget Mas Farid. Mungkin agenda Mas Farid ini full juga, akan lanjut di jam 5. Terima kasih sharing sessionnya yang luar biasa. Saya menangkap bahwa Aruna awalnya juga seperti social project teman-teman di Innovillage gitu kan. Belum ini maksudnya ya cikal bakalnya dari social project sampai besar saat ini menjadi sebuah perusahaan. Makanya sharing sore ini luar biasa Mas Farid, mudah-mudahan menjadi motivasi gitu kan bagi teman-teman semua bahwa Anda implementasikan dulu nih ide segala macam social project teman-teman. Ketika bersentuhan di lapangan, kemudian masyarakat merasa itu ada manfaatnya, bahkan mungkin bisa dilirik dengan pemerintah. It's okay, kenapa tidak untuk menjadi besar gitu kan segala macam. Makanya luar biasa share-nya. Mungkin ini Mas Farid penutup buat teman-teman Innovillage nih dalam menjalankan ini, karena tiap minggu kita kasih model progresnya itu Mas Farid buat video. Saya berharap cikal bakal Aruna Mas Farid, maksudnya Aruna yang dari kampus di bawah Yayasan Pendidikan Telkom yang pesertanya 1-3 mahasiswa tiap proyek sosial. Saya juga kenapa menampilkan video tadi dari Aruna, mudah-mudahan teman-teman bisa membuat video berdasarkan manfaat yang akan lahir dari tengah-tengah masyarakat. Ya silakan Mas Farid, mungkin ada terakhir untuk ini. Ya, closing statement dari saya mungkin tadi kalau dari saya, pertama teman-teman ini di generasi di waktu yang tepat kalau menurut saya. Tadi dengan adanya Innovillage dan program-program sejenis, dan juga teman-teman ada di lingkungan yang tepat. Karena kalau saya bandingkan dengan kampus-kampus lain, Telkom itu salah satu yang progresif untuk urusan ini, untuk urusan technopreneurship dan juga untuk entrepreneurship. Jadi secara infrastruktur tuh mendukung dengan program-program seperti ini. Kita tuh dulu nggak bakal jadi Aruna kalau nggak ada Bandung Technopark juga bikin program yang kompetisi seperti Innovillage ini kayak gitu. Mungkin kita juga masih ngerjain skripsi aja, lulus sih lulus, tapi akhirnya nggak ada dampak yang kita kerjakan juga kayak gitu. Jadi itu satu, teman-teman di waktu yang tepat. Jadi menurut saya coba dimaksimalkan apa yang didapat dari Innovillage, terutama penggunaan uangnya. Jadi jangan sampai teman-teman misalnya udah dapat modal nih, gunakan serampangan. Jadi dihabiskan untuk hal-hal yang nggak terukur. Itu hati-hati, karena dulu pernah pengalaman kita dapat uang tiba-tiba banyak, terus kita habiskan ke hal yang nggak perlu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Manajemen keuangan juga penting, selain tadi dari strategi dan bisnis modelnya. Terus yang kedua, determinasi penting, karena pasti ada ups and down-nya, pasti ada masa-masanya itu sulit, nyerah, tapi yang paling penting kita nih tim, jadi ada masanya satu orang itu lagi down, satu orang lain yang harus nguatin, apalagi posisinya kalau kayak saya nih CEO, jadi orang terakhir yang harus nunjukin pesimis, jadi harus selalu optimis kayak gitu. Kalau teman-teman masih ada yang kurang semangat, ya kita harus dorong terus. Ada masanya kita juga akhirnya burn out sendiri, tapi kita bakal disupport oleh teman yang lain. Dan yang terakhir, saya berharap dari Innovillage ini muncul bahkan bukan Aruna selanjutnya, bahkan lebih dari Aruna lagi. Karena kalau saya ngomongin, mungkin laut itu salah satu potensi di Indonesia, tapi selain laut itu ada banyak kan sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia itu lumayan cukup banyak kayak gitu. Jadi saya harapan teman-teman bisa melampaui lah apa pencapaian yang Aruna dapat saat ini kayak gitu. Dan saya yakin bisa sih teman-teman kayak gitu. Dan dari kampus yang sama dengan program-program yang sejenis, pasti ada salah satu yang di masa depan nanti kalau kita ketemu lagi, teman-teman bisa cerita bahkan lebih dari saya kayak gitu. Jadi itu doa saya juga ke teman-teman. Ya, paling itu aja Pak Rahman dari saya. Terima kasih Mas Farid. Mungkin berkenan ini Mas, ini ada request, mungkin akan komunikasi langsung, mungkin bisa melalui email Mas Farid, segala macam ya, ini. Email ke saya share di chat ya, sama juga kalau mau ke sosmed saya bisa buka di Twitter juga. Biasanya saya buka-buka ini. Oke. Nah ini. Oke, terima kasih saya kasih banyak. di chat grup. Terima kasih banyak tuh teman-teman semua tuh udah di share di chat. Terima kasih banyak waktunya Mas Farid, luar biasa. Kurang lebih 1,5 jam sharingnya. Mudah-mudahan tadi tuh udah didoakan, udah jadi. Inilah teman-teman yang lagi di lapangan, ada gambaran lah, ada tambahan wawasan untuk terus semangat. Ya, yang manusia yang bermanfaat adalah yang memiliki kemanfaatan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Mas Farid. Silakan mungkin dilanjutkan ke agenda selanjutnya. Jangan bosan-bosan untuk kita undang sharing ke mahasiswa.
Semoga kita sehat selalu. Terima kasih Mas Farid. Ya, terima kasih Pak Rahman. Selamat sore semuanya. Saya pamit duluan ya. Siap. Ya. Mungkin sekilas saya akan putar kembali video tentang Aruna teman-teman semua. Ini sekilas gambaran, mudah-mudahan teman-teman juga di lapangan ada inspirasi segala macamnya. Ini perjalananku saat bertemu dengan nelayan dari Sumatera sampai Papua. Ada ribuan nelayan di negeri ini yang menjadikan laut sebagai sumber kehidupan. Banyak cerita yang kudengar bagaimana nelayan setiap hari melaut untuk bisa menghidupi keluarganya. Terkadang pulang membawa hasil, kadang harus berlapang dada jika tak ada tangkapan satupun. Seperti situasi sekarang, ikan tidak banyak yang laku, nelayan susah, sangat memprihatinkan. Belum lagi konsumsi ikan di negeri ini masih kurang. Ya beginilah kenyataan yang sedang dihadapi nelayan kita. Aku rasa sudah saatnya nelayan kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Seafood by Aruna yang hadir melengkapi sumber protein bergizi tinggi bagi masyarakat Indonesia. Seafood by Aruna berkomitmen dalam menyediakan produk perikanan dan hasil laut berkualitas yang ditangkap dengan cara berkelanjutan langsung dari nelayan Indonesia. Inilah saatnya hasil tangkapan nelayan lokal bisa dikonsumsi secara global, baik nasional hingga internasional. Kita bergerak dan maju bersama nelayan Indonesia. Dengan Seafood by Aruna, tubuh sehat, nelayan sejahtera.